Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rian Adni ME selaku dosen pembimbing mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank, dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan juga sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cynthia Ayu Fitriani dengan NIM 20205-110. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5, dan juga teman saya Niken Putri Isnaini dengan NIM 20205-10006. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pemanfaatan manajemen aset. Pemanfaatan manajemen aset. Pengertian pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dan definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis MC Coyle dan Sven Windahi, yakni manfaat merupakan harapan sama, artinya dengan explorer atau penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima. Selain itu, Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yaitu adanya oposisi terhadap pandangan tentang efek media massa. Yang kedua yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa. Selanjutnya adalah manfaat manajemen aset bagi perusahaan. Pertama, dapat menjaga nilai aset. Kedua, menetapkan investasi aset yang benar. Ketiga, dapat memantau penyusutan aset. Keempat, meningkatkan keamanan aset. Kelima, menciptakan manajemen risiko. 6, dapat menghindari pembelian yang berlebihan. Dan ketujuh, mempermudah penyusunan anggaran. Siklus manajemen aset. Pertama, terdapat perencanaan kebutuhan aset. 2, pengadaan aset. 3, inventarisasi aset. 4, legal audit aset. 5, pengoperasian dan pemeliharaan. Keenam, penilaian aset. 7, penghapusan dan pengalihan aset. Dan yang terakhir, pembaruan aset. Kemudian, pemanfaatan barang milik negara. 1. Sewa. Definisi: pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Subjeknya, pihak yang dapat menyewa antara lain badan usaha milik negara atau daerah atau desa, perorangan, unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, dan beban usaha lainnya. Jangka waktunya yaitu paling lama 5 tahun sejak dilakukan pendanaan perjanjian dengan periode jam, hari, bulan, maupun tahun, dan dapat diperpanjang. Objeknya yaitu BMN berupa tanah dan atau bangunan serta lain tanah dan atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Bentuk pemanfaatan barang milik negara yang kedua adalah pinjam pakai. Definisi pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang atau pengguna barang. Bagian subjek, pihak yang dapat meminjam pakai adalah pemerintah daerah atau pemerintahan desa. Bagian objek, BMN berupa tanah atau bangunan.
dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak dilakukan dan berkontribusi manfaat ekonomi dan atau sosial pemerintah daerah atau pemerintahan desa. Yang ketiga, kerjasama pemanfaatan atau KSP. Definisi pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Bagian subjek pihak yang menjadi mitra KSP adalah BUMN, BUMD, dan atau swasta kecuali perorangan. Bagian objek BMN berupa tanah atau bangunan serta selain tanah atau bangunan baik itu seluruhnya maupun sebagian. Dalam jangka waktu paling lama 30 tahun untuk KSP penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun sejak penandatanganan dan berkontribusi tetap dan pembagian keuntungan. 4. Bangunan guna serah atau BGS. Definisi bangunan guna serah adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam jangka waktu paling lama 30 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan tidak dapat diperpanjang. Bangunan serah guna adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan berikut fasilitasnya setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Subjek pihak yang menjadi mitra BGS adalah BUMN, BUMD, swasta kecuali perorangan dan badan hukum lainnya. Kontribusi tahunan dan hasil BGS atau BSG. Objek BMN berupa tanah. Terakhir, yang kelima, kerjasama penyediaan infrastruktur atau KSPI. Definisi pemanfaatan BMN melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Subjek pihak yang menjadi mitra KSPI adalah badan usaha swasta berbentuk PT, badan hukum asing, BUMN, BUMD, anak perusahaan BUMN, dan koperasi. Objek BMN berupa tanah dan atau bangunan serta selain tanah atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktu paling lama 50 tahun sejak penandatanganan, kontribusi barang hasil KSPI, dan pembagian atas kelebihan keuntungan atau clawback. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.